Halo, ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ajak kalian tetangga online semua main ke rumah tropis yang tertutup dari luar, padahal di dalamnya terbuka. Langsung aja kita kenalan sama arsiteknya. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didi Saidi dari Didi Saidi. Kali ini kami akan mengajak kalian home tour di karya terbaru kami. Ya, tetangga, sekarang kita lagi ada di salah satu proyeknya Design D yang baru aja finish ya? Iya, baru 5 bulan. Udah 5 bulan? 5 bulan. Oh, udah lumayan nih. Nanti kita bakal lihat setelah 5 bulan gimana hasilnya ya? Ya, siap. Oke, Pak Didi. Ngomong-ngomong, ini sekarang kita lagi ada di depan rumah dengan desain apa nih kali ini? Kali ini kita desain masih di tropis, Mas. Tropis ya? Nah, tapi Oke. tropisnya ada tema khusus. Tropis yang tertutup dari luar, terbuka di dalam. Wih, cakep. Udah kelihatan ya. Ini depannya solid nih, lumayan solid tertutup. Betul. Nah, memang request owner atau gimana, Pak? Iya, pertama memang request owner. Yang kedua kita lihat kondisi lingkungan, Mas. Kenapa tuh? Di sini kan pemukimannya diperuntukkan 2 fungsi. Oke. Satu bisa buat rumah tinggal, Ah. satu bisa buat kantor. Jadi butuh privasi. Karena juga kebetulan kan berhijab ya, butuh privat. Oke. Gitu. Mantep ya. Terus ini ngomong-ngomong luas tanah, luas bangunan, masih ingat nggak nih Pak Didi? Masih ingat, Mas? Karena baru ya, fresh. Kalau luas tanahnya itu di 430 meter persegi. Jadi dia lebarnya di 16 meter, Iya. panjangnya di 27 meter, kurang lebih. Oke. Nah, ini kebetulan di hook, Ah. yang rumah tetangga sebelah kanan dan belakang aja. Oh, Nah, baik. itu semua nggak nempel tembok. Jadi 3 sisi tuh samping kanan, Ah. samping kiri sama belakang nggak nempel tembok. Oke. Nggak nempel tembok tetangga. Nanti kita lihat dari dalam ya, Baik. bangunannya benar-benar nggak nempel. Betul. Tapi ngomong-ngomong hook, saya jadi penasaran di sebelah sini. Karena hook ya, berarti dia ketemu jalan di tikungan sini nih. Betul. Nah, ini Nah, kebetulan kelihatan solid ya, solid. tertutup. Jadi benar-benar ditutup di blok. Ini kebetulan kita memanfaatkan kontur tanah. Oke. Jadi ini ada 3 lantai, Mas. Yang pertama ada basement. Oh iya ya, kalau dipikir-pikir tadi Iya. kayak cuma 2 lantai dari depan. Iya. Jadi gini, awalnya ini adalah rumah lama. Belum ada nih. Jadi Iya. begitu kita mau bikin, Ya. itu tadinya awalnya mau renovasi aja, Mas. Hah? Tapi begitu dilihat kebutuhan ruangannya belum cocok dengan owner. Oh, baik. Maka kita sepakat diskusi, ya udah kita bongkar aja habis, kita bikin baru disesuaikan dengan kebutuhannya. Wih, Gitu. mantap. Makanya desainnya udah sesuai banget ini dengan Iya, keinginan. betul. Oke, dindingnya solid. Bawahnya pakai apa tuh, Pak Di? Ini pakai batu bronjol ya, Mas. Nah, Bronjol. ini sebenarnya bawaan existing, Mas. Oh, ini existing nih? Yang masih bisa kita pertahankan, kita pertahankan. Oh, baik. Ini sebenarnya struktur juga, struktur. Oh. Karena kontur yang di depan tuh tinggi. Oke. Jadi dia kan harus nahan beban. Oh, Beban tanahnya. Oke, oke. Jadi ini semacam ada struktur turapnya, terus sama bangunan yang lamanya tuh dikasih hiasan batu bronjol untuk finishingnya, dan kita nggak apa-apain karena masih masuk di tema tropisnya. kita lihat lagi ke depannya. Sampingnya udah solid banget, depannya juga solid. Pakai material apa nih, Pak Didi? Ini pakai besi plat, Mas, Ah. di mix dengan perforated. Mix perforated? Iya. Wih, gerbang segede gini berat dong dorongnya. Kalau manual agak berat, Aha. tapi ini dibantu dengan mesin otomatis. Ini otomatis. Otomatis. Coba gimana? Iya dong. Mantap. Jadi dibagi 2 ini. Bagi 2, karena gini, Mas, kebutuhan dari owner kan pengen mobilnya tuh bisa parkir berjajar di luar. Iya. Jadi supaya mobilisasinya lebih mudah. Oh, baik. Nah, kalau ini kita pakai sliding yang sistemnya slidingnya ke samping, ke kanan, ke kiri. Kalau yang sliding lurus kan nggak memungkinkan, tetap Iya. terhalang. Kalau ini kalau begitu dibuka semuanya full. Jadi dia nekuk ya? Betul. Nah, ini biar kelihatan nih sistemnya. Jadi gerbangnya masuk ke tanahnya sendiri. Betul. Dan ini memang lebarnya disiapkan bisa maksimal Iya. untuk 4 mobil, Mas. Oke. Jadi ini hampir 11 meter. Hampir 10,5 lah. Si carportnya nih. Carportnya. Kemudian atasnya juga tertutup nih. Kanopi pakai apa nih, Pak Didi? Kita pakai PVC, Mas. Oh, oke. Pakai PVC, atapnya pakai UPVC. Tadi kalau kita mau pakai kaca terlalu panas ya, Mas. Iya. Nah,
kalaupun kita nggak pakai kaca, kita tutup blok dengan PVC, kita masih dapat cahaya Mas dari kita buka kanan kiri. Iya, sirkulasi udaranya dari kanan kiri ya. Sebelah kiri itu kanopinya nggak nempel. Nggak nempel. Sebelah kanan ada taman. Ada taman. Nih lihat tamannya, taman kayak Jepang gitu. Nah kalau tadi otomatisnya gate-nya pakai ini tangga nih. Ada 2 berarti kanan Ada kiri. 2, 1 pintu, 1 mesin. Baik, carportnya cakep ya, cukup lebar, muat 4 mobil, dan di sini ada batuan alam andesit ya? Andesit. Kalau yang ini? Ini kita pakai granit tile, motif batu. Ukuran 60 kali 120. Rasanya mirip batu juga ya? Mirip batu. Tekstur ya? Tekstur ya. Tekstur, Mas. Oke. Jadi untuk easy maintenance juga, perawatan juga. Jadi udah kita tutup aja pakai granit tile. Oke. Dan di depan sini ada 2 entrance, Ada kanan 2 dan kiri. akses. Akses. Kalau yang kanan saya itu apa? Kalau kanan itu area servis yang tadi saya bilang nggak nempel tetangga. Oke, kalau yang kiri? Kalau yang kiri ini pintu utama. Oh, pintu utama. Coba lihat kayak gede banget bukaannya nih Pak Didi. Ini lebarnya 140, tingginya 280. Wah. Nah, kita pakai engselnya engsel pivot. Ini beban yang 650 kilo. Kalau enggak nanti nggak kuat nahannya, Mas. Pintunya gede banget. Jadi dia bukan engsel ini yang biasa ya. Iya. Dia engselnya di Pivot. lantai sama di atas. Iya. Gitu. Pakai sistem pivot di atas bawah engselnya. Jadi Iya. bertumpu di atas dan di bawah. Terus juga aksennya gini. Ini pakai HPL, Mas. Terus juga sebenarnya ada HPL yang custom, Mas, sampai 3 meter. Oke. Kemarin kita keterbatasan karena waktu juga. Iya. Jadi kita pakai yang standar aja, Mas, yang 240. Iya. Cara nyiasatinya ya udah kita kasih nat aja. Oh, ini selain aksen juga Iya, berfungsi mau untuk nyiasin supaya sambungannya nggak ketara sambungan. Jadi Mantap. disiasati dengan aksen. Dan sekarang saya mau lihat ada ruangan apa di balik pintu ini. Nah, ini ruang tamu, Mas. Oke. Ruang tamu, tapi dia semi outdoor. Oke, kita lihat ke dalam ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih. Kita tutup dulu ya tutup. pintunya. Tuh, 10 cm bener ini. 10 cm, Mas. Berarti Nah, kalau ini. dari dalam full plafon kan? Oh iya. Iya juga. Plafon. Karena beda level ini. Beda level. Baik. Berarti ini ruangan apa di baliknya? Ini ruang tamu, Ruang tamu. tapi semi outdoor saya bilang. Oh, Jadi kenapa tuh? dari sisi kanan dan kiri dia bisa langsung lihat taman. Kan ini kebetulan punya berhijab ya, jadi benar-benar menjaga privasi ya. Jadi kalau pada saat tamu yang maksudnya bukan keluarga, cukup di sini aja. Oke. Jadi nggak perlu lihat aktivitas di dalam. Dalam itu udah masuk semi privat. Padahal kebuka, tapi nggak kelihatan, nggak langsung ke expose maksud Iya, saya gitu. betul. Jadi kalaupun ada tamu di sini, di sebelah sana tuh tetap terasa private ya. Betul. Ini kayak konsep selasar ya. Oke, gimana nih ceritanya? Nah, di sini pada saat tamu datang nih, misalnya ada keperluan mau ke toilet, dia nggak perlu jauh-jauh, kita udah siapin toilet. Oh, ada toiletnya? Iya, ada toilet. Di sini? Iya. Coba kita lihat. Oh, jadi ini adalah toilet tamu. Ya, toilet tamu nih, Mas. Oke. Tapi bisa dipakai buat mandi juga. Oh. Karena ini nanti bisa sharing. Oke, ini adalah sharing bathroom ya. Iya. Nah, gede untuk ukuran sharing bathroom dan toilet tamu. Ya, ada area shower, wastafel dan juga kloset. Nah, kenapa bisa sharing? Saya bilang, Kenapa? ini ada pintu nih. Oh, ini pintu Jadi apa ini emang? pintu akses buat ke kamar tamu. Jadi kalau owner kedatangan saudara, family bisa tidur sini. Oke. Dan kamar mandinya nggak perlu bikin kamar mandi indoor sendiri. Ya kan, biar space-nya itu dipakai buat yang lebih terbuka lagi. Menarik, menarik. Ini masih sama kayak di Sama. depan tadi? Jadi masih satu kesatuan. Jadi kalau kita bikin konsep, biasanya memang dari luar sampai ke dalam itu sama biar konsisten. Baik. Kalau lantai pakai apa nih, Pak? Lantai kita sama pakai granit tile tapi motif terrazzo 60 kali 120. Yang panjang, besar-besar ya. Iya, Ngomong-ngomong soal besar, ini ada taman samping yang cukup besar nih. besar. Nah, ini tembok yang tadi jalan sebelah ya, jalan lingkungan. Iya. Nah, kita dapat udara sama matahari yang cukup banget di sini. Saya bilang. Oh iya, cukup benar. banget. Makanya komposisi bangunan dan tanah 50-50. 50 buat bangunan, 50 buat area terbuka. Oke, berarti tapaknya hanya 200 meter dari bangunan ini. Iya, bangunannya. Bangunannya hanya 200 meter. Tapaknya 200 ya? Untuk di lantai 1. Oke. Untuk lantai 1 200 meter. Oke. Terus juga kita bikin konsep karena panjang 27 meter, kita bikin 2 masa. Ada
masa bangunan di depan, ini saya sebut di depan, Iya. ada masa bangunan di belakang. Coba. Biar kebayang tetangga online. Coba sini. Kita mulai masuk. Oh Nah, iya. ada 2 masa. Nih. Kita lihat. Nah, ini yang di sebelah kanan, masa bangunan untuk private, untuk kamar tamu dan kamar utama. Oke. Di sebelah kiri untuk semi private, ruang kumpul keluarga. Oke. Nah, di tengah-tengahnya ada inner courtyard. Mantap. Nanti kita lihat kamar-kamarnya ada di atas ya tetangga. Betul. Dan ini di sini kita lihat sama-sama udah ada kolam ikan. Ini Iya. berarti udah nggak punya anak kecil nih ya. Iya, betul. Di kobok-kobok ya. Oke, sekarang kita mau lihat ke sini kali. Area komunalnya dulu ya. Iya, oke. Kita oke. bahas. Nah, ini adalah bangunan kedua. Ini masa yang ada di belakang, Mas. Masa yang di belakang nih. Ya, ini ruang keluarga. Yang Oke. tadi saya bilang, Aha. bangunan ini sama sekali nggak nempel tetangga. Oke. Jadi, view-nya itu bisa banyak. Kita bisa view kanan, bisa view kiri, bisa view depan. Jadi ada 3 view nih. Ah. Bisa membantu nambah suasana luas ya. Oh iya. Terus juga kita kasih materialnya kaca semua, full Oh, iya plafon. Oh iya. Dengan pintu yang cukup besar supaya tidak banyak sekat-sekat. Jadi kalau kita ditutup ini 2 daun hidup, 2 mati, gitu Mas. Nah, jadi nggak banyak sekat Mas. Iya. Cukup 1, 2, 3, 4. Pas ditutup Gitu. lumayan kedap ya. Kedap. Oh. Sama, yang sebelahnya juga nih. Nah ini Oke. tembok tetangga. Oke. Kita bahas ruangan ini yuk, Pak Didi. Nah ini living room Mas. Living room nih. Living room yang bisa mengakomodir keluarga kumpul di sini. Oke. Tapi biar nambah kesan luas lagi, jadi 1 nih Mas. Jadi open plan ya, Oke. open space. Living, terus sebelahnya Dengan ruang makan nih. Oh. Ruang makan connect ke dapur. cakep ya? Udah kayak di rumah-rumah contoh nih. Iya ini contoh. Moodnya. Contoh buat yang mau buat Ya. Sandy. Masuk Pak Didi. Oke, berarti ini ada dining dan kitchen. Kitchennya sengaja memang request dari owner maunya yang luas karena suka masak. Oh. Jadi nggak ada pembagian antara dapur basah dan dapur kering. Kalaupun nanti buat servis ada di basement. Wih. Gitu. Mantep nih, coba sini Pak Didi. Jadi ini dapurnya memang sengaja ya, kalau dari depan sana kita kayak harus masuk kayak gapura gitu. Wih, buat sebagai pembatas tanda kutip. Dan untuk pengelolaan, karena tadi Pak Didi udah bilang sama sekali nggak nempel kanan kiri, jadi enak banget. Di sebelah kanan ada, Iya. sebelah kiri itu apa? Jendela Ada. atau pintu itu? Ini pintu Mas, buat akses ke selasar yang nanti connect ke ruang servis. Ah, coba kita Gitu. lihat di belakang tuh. Ini ada kira-kira berapa meter nih Pak Didi? Jarak nih. Ini kalau as ke as kurang lebih 1,5 meter. Oke. Tapi bersihnya di 135. Sirkulasi ini kerasa angin ya. Iya. Terus udara juga, cahaya juga masuk secara full. Oke. Nah ini di bawah basement Mas, jadi kita buat treatment supaya di basement tuh nggak terlalu gelap. Jadi kalau biasanya skylight kita lihat di Iya. atap, ini ada skylight di bawah. Iya. Nih ya, kita bagi 2 Mas. Ini ada skylight, yang ini yang buat masuk udara ke basement. Oh, ini penghawaannya nih, pakai perforated. Keren. Dan aksesnya melalui mau ke basement ke situ. Nah, ini akses untuk ke basement. Oh, ini kalau dari dalam rumah lewat sini nih. Nah, ini sebelah kiri ruang servis. Ini Oh. laundry. Oke. Di servis ini buat laundry, cuci dan jemur situ. Iya. Terus juga kita bikinin saf. Oh, tetap ya, pakai saf. Jadi kalau ada trouble atau apa, kita Iya. controllingnya tinggal di sini aja. Terus juga kalau buat nyimpan alat-alat, kita di sini ada space sedikit kita isi buat janitor. Oh, itu storage. Ada storage. Oh iya, nggak saya. Oke. Ini kalau di selasar dibatasin roster tadi ya. Betul. Jadi supaya ada- dari ruang tamu nggak terlalu lihat ke servis. Oke, kita ke bawah yuk. Kita lihat Oke. basementnya. Udah nggak sabar nih saya. Ada apa di basement? Apa? Ini basement ini area servis. Oh, saya kira parkir Lamborghini. Bukan. Ayo ikutin. Nah ini di basement Mas, area servis. Jadi luasnya 50 meter persegi. Ini sebenarnya ruang hobi ya, terus juga buat nyimpen barang-barang juga sebagian. Dan ini genset juga kita taruh di sini. Oke. Gitu. Di sebelah Dan sana? ini tetap kita walaupun di basement, nah ini kan ada jalan sebelah nih. Oh iya ini. Kita manfaatin udaranya biar masuk pakai perforated. Oke, jadi nggak pengap ya? Nggak pengap. Nah di sini ada kamar mandi servis. Ini standar lah ya kamar mandi servis. Kamar mandi ART. KRT. Oh, pakai kloset Standar. duduk dan Ya. shower. Mantap. Nah ini area dapurnya Mbak.
Nah ini tadi yang skylight dari atas mas, buat udara sama cahaya. Ini masuk ya cahayanya Iya. kelihatan tuh. Ini Jadi, ada storage. Oke, ini storage perlengkapan masak segala macam ya. Iya, Dan ini adalah dapur khusus ART nih. betul. Oh, Jadi dipisah antara owner dengan ART dapur. menarik nih. Di basementnya sendiri 50 meter persegi. Wow, mantap. Sekarang saya mau lihat area berikutnya nih Pak Didi. Oke. Next, Nah. sebelum ke bangunan yang depan, Privat. ya saya mau nanya dulu nih. Iya. Inner courtyard nih ya. Iya. Wih, ini kebuka dan jadi benar-benar jadi jantungnya rumah. Terus Betul. pertanyaannya adalah, kalau tadi semua materialnya good looking, good finish gitu ya, Iya, rata, halus. Kenapa yang di sini dibuat nggak rata? Yang pertama ini kan areanya terbuka. Oke. Kalau area terbuka berarti kan masuk air hujan secara langsung ya. Nah owner ini peduli supaya airnya nggak kebuang kemana-mana, biar bisa keserap. Tapi juga pada saat kita duduk-duduk nggak becek gitu loh mas. Oh, Nggak oke. kotor. Kalau rumput kan ada becek, ada kotor tanah-tanah gitu ya. Iya. Terus Ini namanya kita pakai beton berpori mas. Oh, ini tuh beton Ini berpori. beton berpori. Oke. Kita mau praktek ini. Ya, boleh, Nah, ini boleh. bisa rembes air mas. Coba. Ini mas. Bismillahirrahmanirrahim tuh mas. Ya air ini kan mas. Oh iya, cepet ya? Benar. Tuh. Iya, cepet. Oh. Wih. Ini langsung ke tanah, Pak Didi. Langsung. Jadi bawah tuh ya benar-benar tanah. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada yang parno gitu, ada drainasenya gitu nggak kalau misalnya Ada. airnya Ini over? Tetap kita kasih. Jadi di sepanjang batu-batu ini, koral ini kita kasih drainase. Kita Oke. kasih roof drain. Iya. Kita kasih sisi kanan 3, sisi kiri 3. Oke. Kalau misalnya intensitas hujannya tinggi banget, Betul. Kalau lagi hujan debitnya tinggi, kadang-kadang kan kalah Takutnya nih banjir ya. daya serapnya. kayak rumput ya, Iya. rumput itu suka lama. Lama-lama nyerapnya. dia jenuh kan? Betul. Nah, baru Ini masuk ke situ. Masuk ke sini ke drainase. Oke. Gitu. Mantep ini. Inner courtyard-nya selain cantik juga fungsional, Fungsional. dan juga ramah lingkungannya. Iya. Nah, ini biar kelihatan nih tetangga. Nah ini nih Mas, yang saya Alirannya bilang nggak tuh. nempel nih. Nah, ini Anginnya kenceng banget. nih. bener anginnya kenceng banget ini. Ini 1,20 meter kalau as ke as. Oke. Jadi bersihnya dapat 1 meter kosongannya. Jadi bangunannya bener-bener detached. Betul, Nggak alias nggak nempel ya. nggak nempel. Ah, keren. Kalau dindingnya diapain? Ini kita kamprot Mas, Oh, oke. Semprot ya? disemprot. Terus kita kasih tali air aluminium. Oke. Sekarang kita bahas area selanjutnya, yaitu bangunan depan. Bangunan depan nih Bangunan Mas. depan Nah, ini adalah? ada 2. Nah ini kamar utama Mas. Oh, Gitu. master bedroomnya juga pakai bukaan yang Gede besar-besar. Mas. Tuh. Jadi tetap masih bisa connect dengan ruang komunal, jadi punya view. Ini kan area privat ya. Yang kumpul juga keluarga kan. Nggak Oke. masalah jadi dibuka. Menarik. Luas berapa nih Pak Didi? Ngomong-ngomong. Ini lebarnya di 4,5, panjangnya di hampir 5,75. Oh. Jadi khusus buat tempat tidurnya aja. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Kemana itu? Itu. Ini sisi kanan ada ke ruang pakaian ya, ke WC, walk-in closet, wardrobe. Nah lucu ini ya? karena masuk kita kasih taman Mas, nih biar Oh. tetap terang. Oke. Nah ini taman khusus di kamar utama. Jadi taman ini bisa diakses dari ruang pakaian, dan juga nanti kita bisa lihat kalau kita masuk ke kamar mandi, taman ini juga bisa terlihat. Wih. Gitu. Mantap. Saya nggak ngeh kalau bakalan ada area terbuka lagi di dalam bangunan ini. Gitu Mas. Lucu ya. Jadi walk-in closet, ada tamannya dan ada Ini kamar mandinya Mas. Ah, nih. Kamar mandi private nih. Kamar mandi utama. Nah ini terang kan Mas. Wih, iya ya, itu taman itu. Nah ini pintu udah, jadi udaranya maksimal. Oke. Nah, ini taman privat. Jadi akses udaranya enak banget, pencahayaannya juga bagus. Nah ini area basah, kloset, wastafel. Wah, coba sini lihat. Ini ada shower, cukup luas tangga. Nah, ada shower, kemudian juga finishingnya ya bagus, tropis dan pakai granit tile juga ya. Granitel. Mudah di maintain ya. Betul. Dan yang bikin salfok juga ini cerminnya. Cerminnya kita bikin lebar Oke. supaya menambah kesan luas. Siap. Oke, Biar tropisnya dapat, kita kasih taman sini. mantap. Gitu. Next, Pak Didi. Ada apa lagi nih di master Nah di bedroom? master ini ada 1 ruangan lagi Mas. Tapi Ruangan memang apa dia, nah ini ada ruang kerja. Oh, Ruang kerja Bapak ya.
Definisi tempat Mana? kerja selangkah dari rumah. Iya. Coba. Nah, ini view-nya juga masih ke inner courtyard ya, nggak terlalu besar. Makanya kita juga bikin jendelanya full juga. Oke. Total ada berapa kamar Pak Didi? Kalau di lantai 1 kita nyebutnya ya, ini ada 2. Jadi kamar utama dan kamar tamu. Oh, ada kamar tamu juga? Ada kamar tamu yang tadi saya bilang, kamar mandinya bisa share. Di mana itu? Nah, ini sebelahnya. Oh. Ini juga jendelanya gede kan? Pintu jendelanya gede. Nah, ini. Nah, ini. Oh, view-nya juga ke inner court Ini ya. view-nya juga ke inner court. Dindingnya dicat Mas, di nih, cat. motif semen ya. Saya kira acian. Kenapa pilih cat? Pertama ini request dari owner sendiri, pengen suasana yang beda dengan kamar-kamar yang lainnya karena ini tamu. Kita pilih cat biar lebih gampang perawatannya dibanding wallpaper. Oke, ini bukan cuma tempat tidur, tapi juga ada meja dan Ini lemari. manfaatin kita buat tangga Mas. Kita kan selalu manfaatin. Ini kan ada tangga ke atas. Iya. Jadi kita kasih buat lemari pakaian. Nah Ini pintu? Pintu buat akses ke kamar mandi yang sharing tadi Mas. Oh, ini tembusannya. Jadi nggak perlu muter keluar. Iya. Nah ini tembusannya Mas. Nah, ini tembusannya ke kamar mandi tamu tadi ya, seri. Iya betul. Keren ya, tetangga. Nih cahayanya udah bagus banget ini. Pencahayaannya tuh dramatis nih. Sore. Oke, dan dari tadi kita nggak ngelihat tangganya di mana karena memang nggak diekspos nih. Betul. Nah kita kasih tangganya di sini Mas. Jadi memang agak ngumpet ya. Kenapa? Maksudnya biar jadi kesatuan dengan masa bangunan yang di depan. Oke. Kalau ini pakai finishingnya ini kan granitel motif kayu. Iya. Kalau di tangga karena tangga ini kita pakai kayu solid. Oh iya. Merbau Mas. Kayu solid Iya, semua kayu nih. solid merbau. Mulai pijakannya sampai nih. Sampai dindingnya. Oke. Gitu, Mas. Ini benar-benar tropis banget Nah, nuansanya. ini juga kita pakai di finishing pakai granitel juga. Ini? Iya. Oh iya. Granitel ini. Bukan cat ya. Mantap. Ini Granitel. maintenance-nya Motif gampang juga. banget ya. Iya, motifnya motif batu ya. Oke. Size-nya 120 kali 240 kanan kiri. Gitu. Saya jadi penasaran atasnya Yuk, gimana. kita ke atas. Yuk, ikutin tetangga. Nah, ini kita sampai di lantai 2. Kita sebutnya lantai 2. Lantai ini khusus buat kamar anak-anak nih, Mas. Oke. Gitu. Yang tadinya mau dibuat di bawah, karena nggak memungkinkan kita bikin di atas. Ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Ditambah 1 fasilitas gym, Mas. Fitness Oke. buat hobi. Mantap. Olahraga. Tapi yang sebelum kita bahas kamar-kamar, kalau saya perhatiin kan sebelah sana barat tadi. Iya, panas tuh. Nah, makanya ini dikasih dinding solid blok. Iya. Nah, kalau yang ini Kalau ini sengaja kita nggak kasih dinding solid, karena memang kita ada ini balkon ya. Balkon ini satu fungsinya buat nutup lantai selasar yang di bawah, supaya nggak kehujanan. Oke. Terus kita fungsikan buat balkon. Ini tadinya buat duduk-duduk, buat iya. apa ya? Cuman kan mungkin areanya terlalu besar juga ya, jarang kepake, makanya dikosongin. Lebih ke arah buat maintenance. Dan matahari dari sana, tapi terhalang dinding ini nggak, Iya. jadi nggak langsung ke. Betul. Terus kalau kita tutup semua juga agak gelap nanti di tangganya. Makanya di sudutnya kita kasih kaca. Oke. Gitu. It works ya, cahayanya masih masuk dengan sopan ya. Iya. Oke, kita lanjut Terlalu tadi. over. Nah ini Pintu pertama apa Pintu nih? pertama kamar anaknya. Nah, sebelum masuk, ini pintunya tinggi apa ya? Ini pintunya sebenarnya pintunya standar tingginya 280. Cuman kita mau dapat kesan satu kesatuan biar full sampai plafon. Jadi yang 240 itu daun pintu, yang sisanya itu panel mati. Oh, Tutup. coba biar kebayang Pak Didi. Coba dibuka. Oh itu. Pintunya hanya segitu ya. Iya. Sisanya panel, tapi dibuat aksen seolah-olah itu satu pintu. Iya gitu. Oke. Kita lihat ke dalam. Nah ini kamar anak ya. Kamar anak perempuan Mas. Besar juga ya. Ini besar. Terus itu yang tidak nempel tetangga kita buat bisa fungsiin buat ini. Dapat view juga. Oh, Dapat balkon. Oke. Dapat view. Dapat sirkulasi udara yang cukup. Oke. Gitu. Ini kamar tidur anak dengan kasur queen yang, ini cukup besar ya. Lemarinya di sebelah sana. Di sini masih cukup luas untuk berkegiatan dan masih punya balkon tadi. Ada balkon. Pak Didi cerita. Nah ini. Nah, ini balkonnya Mas. Ini private balkon karena nggak kelihatan kalau dari depan. Iya ini selebar kamar ini lebarnya 4 meter Mas. Ini hampir 7 meter. Kalau sampai ke balkon ya. Kalau nggak ke balkon ini hampir 1,5 berarti ini 5,5. 5,5. Mantap. Itu. Nih balkonnya nih. Nah ini balkonnya Mas. Lumayan Fungsional. gede Mas.
Anginnya juga banyak tuh. Iya. Anginnya enak banget tuh. Iya. Dan masih bisa lihat ke bawah tuh. Oh iya. Tapi berarti kamar seluas ini dia punya kamar mandi sendiri dong? Ada. Nah, coba gimana tuh Pak Didi? Kita tutup dulu ya, Ya. karena AC-nya lagi nyala. Nah ini kamar mandinya mas. Coba kita lihat nih kamar mandi. Nah, Kamar anak satu. nah jendelanya kita bikin full. Tuh. Biar gak lembab. Oke. Dan udara masuk secara maksimal ya. Yap. Dan ini berani pakai jendela gede-gede karena langsung menghadap temboknya sendiri ya. Nah itulah fungsinya nggak nempel tetangga. Banyak fungsinya. Oh, oke. Sebenarnya ini juga bisa dikasih tanaman ya mas. Tapi perlu perawatan ekstra. Iya. Jadi kosong juga nggak apa-apa. Oke. Masih belum mungkin ya, belum kepegang. Iya. Ini kamar Nah mandi. ini yang closet, ini wastafel. Nah itu area basahnya. Nah, itu showernya showernya. di sana. Sip. Next, Pak Didi. Kita mau lihat ruangan apa lagi? Ada ruang fitness mas. Oh. Oke, kita lihat Nah ini mas, olahraga. ruang olahraga mas. Kebetulan punya Wow. cukup besar Ini ya mas. 7 meter ini kali 3,75. Mirip kamar barusan ya? Iya kalau kamar kan sama balkon ya. Iya. Kalau ini full fitnessnya aja. Oke. Gitu mas. Wah, ini sih home Peralatannya fitness. lumayan. Coba. Bukan lumayan ya, komplit ya. Cukup lengkap ini. Ada sauna juga. Oh iya. Ada sauna juga. unik ini. Jadi sekarang udah ada yang jual kabin-kabin box ya. sauna gini. Box ya. Terus juga kita apa namanya kita kasih dinding yang hampir 75% kaca semua. Biar see-through ya. Oke. Gitu. Biar terang juga. Ah, lengkap banget ini. Area gymnya. Asli. Ini mah nggak usah langganan lagi di mana ya? Di tempat fitness ya. Iya, langsung aja nih. Next, Pak Didi. Nah ini area selasar atau area hall mas. Nah, ini. Nah ini karena kita menghadap barat ya. Iya. Yang kalau kita tutup semua juga agak gelap ya, walaupun kita ada inner courtyard ya. Iya. Kita mau maksimalin, kita bikin jendela dan biar angin juga masuk. Oke. Nah untuk nyiasati kita pakai kisi-kisi mas. Coba kita lihat. Sini, ini balkon samping nih. Iya. Oh, tembus ke sana Tembus. ya? Itu yang tadi kita omongin. Dari sana sampai sini, ini adalah kanopinya selasar. Kanopinya selasar. Oke. Kanopinya selasar. Dan ini ada yang unik. Ini apa nih Pak Didi? Ini kisi-kisi mas. Oh, Jadi biar apa? Sinar matahari juga nggak terlalu masuk ke ini. Kita kan kasih bukaan yang besar nih. iya. Ini kurang lebih 5 meter ya. 5 meter lebih kayaknya nih. Ini kaca semua full. Jadi pada saat matahari, ini ke sore ya. Iya. Kesini, di sini nggak terlalu panas. Jadi difilter dulu sama Iya, kisi-kisi nanti ini. kan kita atur posisinya ya. Oh Bisa iya. di-adjust. Bisa di-adjust. Iya. Mau dirapetin atau mau dibuka sedikit, Iya, tinggal gitu, Mas. diatur aja. Dan untuk privacy juga tetap private karena dia dipasang agak miring-miring nih. Betul. Gitu. Dan juga buat aksen juga. Sip, kita lihat lagi ke dalam Pak Didi. Oke. Ini kamar yang kedua. Tapi kebetulan lagi belum bisa diakses, jadi kita masih ada 2 ruangan lagi. Oke, ruangan apa aja itu? Nah ini mas, ini ada gudang mas. Jadi tadi di basement ada gudang, di lantai 2 juga ada gudang. Karena memang kebutuhan ya barangnya banyak ya. Kita lihat aja mas. Pantesan ini rapi gudang, bener nih. Gitu. Oh, ternyata gudangnya besar. Gudangnya besar. Jarang-jarang nih kita bahas gudang nih. Iya, ini gudangnya besar. Udah gitu gak gelap. Iya. Ada jendela, ada yang hidup, ada yang mati ya. Oke. Jadi bisa dibuka, bisa buat sirkulasi juga gitu. Mantap Jadi kalau selama ini kan gudang bayangan kita gelap ya. Gelap, sumpek. Nah, ini kita coba kasih itu ya, kasih apa? Kita ubah image-nya ya. Gudang juga harus bisa ada udara, ada cahaya masuk gitu loh. Oke. Gitu. Idenya bagus nih. Space-nya cukup dan pemanfaatan cahayanya juga dan udaranya bagus dari ujung sana. Betul, Mas. Karena pintunya disamain, jadi nggak ngerasa aneh. Kalau ini gudang, nggak ngerasa gudang nih. Iya, jangan dibeda-bedain lah. Nah, yang paling ujung nih Nah, apa ini nih? kamar yang terakhir ya. Kamar anaknya yang terakhir. Coba. Nah, nih. Permisi. Dia punya view sudut ya. Oh. Ini dia memang nggak punya balkon, tapi kelebihannya dia view-nya sudut. Oh, 2 arah. Ya, 2 arah. Bisa lihat ke taman tengah sama ke samping ya.
Pencahayaan, penghawaan lancar pokoknya semua. Betul. Dan Terus juga sini bisa. kita bedakan Mas antara lantai selasar Iya. dengan lantai kamar. Kenapa tadi? Biar ada, memang secara fungsi juga beda. Kalau selasar kita tetap konsisten mengikuti lantai 1 warna beige 120 kali 240. Oke. Nah, untuk kamar-kamar ada request dari owner juga mau kesan semen. Size-nya di 90 kali 180. Cakep ya. Kelihatan beda dan diniatin banget. Dan ini masing-masing kamar punya kamar Punya mandi kamar sendiri. mandi, Mas. Nah, coba kalau yang ini karena ini paling belakang ruangannya gimana? Masih dapat penghawaan dan cahaya nggak nih? Harus diperhatikan itu, Mas. Coba. Gede Mas sama. Oh iya. Nggak dibeda-bedain. Enak, Banyak enak. benefit tidak nempel dinding tetangga. Benar. Sama standar ya, area basah, kloset, dan area wastafel. Oke, akomodasinya sama semua ya. Shower, kloset, wastafel Dan yang besar. cerminnya kita bikin lebih lebar. Menarik Pak Didi. Jadi rumahnya udah tropis, kemudian juga punya bukaan ke tiap sisi ya. Iya. Saya tadi ngerasa pas kita home tour tuh, diterpa angin terus. Mudah-mudahan saya nggak masuk angin ya. Sekarang saya mau nanya-nanya lagi soal rumahnya. Boleh Ya. kita lanjut sambil Boleh. duduk? Oke, ikutin terus tetangga. Oke, tetangga online masih bareng Pak Didi dari Desain di, dan sekarang saya mau nanya soal ini ya, perencanaan ya. Ya, Ini kan rumah tadinya ada rumah lamanya, ada Betul. rumah existing. betul. Nah itu ketika klien ketemu Pak Didi itu apa kira-kira yang ingin dibikin atau ingin disampaikan atau brief awalnya itu seperti apa terkait rumah lama dan rumah barunya ini? Ya itu, yang pertama beliau tadinya mau pakai rumah lama aja, mau direnovasi aja. Tapi juga beliau menanyakan kira-kira Mas ini kalau pakai rumah lama masih memungkinkan nggak ya dengan kebutuhan ruang yang sudah kami sampaikan gitu. Ya, saya bilang saya belum bisa langsung jawab, kita evaluasi dulu, kita bikin apa namanya simulasi dulu layoutnya. Ternyata di tengah jalan keluar kita sampaikan kayaknya kalau kita mempertahankan bangunan lama nggak mungkin ya. Jadi Kenapa? lebih baik nggak cukup kebutuhan ruangnya. Oh, oke. Dan kalau yang lama kan kebetulan rumah tinggal yang difungsikan sebagai usaha ya. Oh iya, Sekat-sekatnya terlalu banyak. beda ya udah ya Nanti malah peruntukannya. kita mau renovasi biar renovasinya gede juga, Oh. hasilnya nggak maksimal. Baik. Kayak kita saranin dan ibu itu juga minta pendapat lebih baik mana ya, lebih baik dibongkar aja deh, kita bikin baru itu jauh lebih maksimal. Artinya walaupun kita keluar anggaran lebih besar tapi hasilnya juga yang kita dapat maksimal ya. Oke, Gitu. sesuai dengan Sesuai. keinginan ya. Sesuai dengan keinginan. Oke. Berarti tadinya rumah existing berapa lantai tadi? Tadinya 2 lantai. Sama seperti ini, maaf, basement itu udah ada Mas, basement udah ada. Oke. Basement lantai 1 sama lantai 2, tapi lantai 2-nya lantai 2 mezanin gitu kecil, cuman 1 atau 2 ruangan kalau nggak salah. Oke. Jadi nggak memungkinkan, Oke. nggak bisa dipaksakan kayaknya. Akhirnya dibangun ulang jadi seperti ini. Bangun ulang, ini bikin dirubuhin, bikin dari nol, Oke. itu lebih maksimal. Memang datang dengan konsep tropis atau ngikutin dari Pak Didi rumah ini? Kebetulan juga ibunya suka tropis ya Mas. ya. Oke. Dan desain dia juga kan lebih dominan desainnya tropis, Iya. jadi cocok gitu loh. Oke. Berapa lama waktu itu proses Desain. total desain dan Oh desainnya 3 bulan Mas, bangunnya 1 tahun. ada tantangan nggak ketika proses pembangunan? Secara umum sih nggak begitu ini ya, nggak begitu besar tantangannya ya. Nggak inget ya? Banyak proyeknya ya? Tapi paling nggak gini aja tantangannya di waktu aja sih Mas. Oke. Kalau kebetulan owner kan disiplin ya. Oh timeline nih? Ya di timeline, tantangannya di timeline aja. Oke. Jadi konsisten kita kasih 1 tahun ya harus benar-benar 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Dan alhamdulillah bisa terwujud. Dan waktu itu memang prioritasnya sebelum puasa itu udah harus tinggal di sini. Mau nggak mau kita genjot terus progresnya. Diuber terus ya? Diuber terus. Oke. Tapi akhirnya selesai sebelum tenggat yang ditentukan? Selesai sebelum puasa. Sebelum Jadi puasa. udah bisa pindah, udah bisa tinggal di sini. Mantap. Gitu. Kayak di situ ya, tantangannya lebih Iya. di situ ya? Lebih ke waktu sih. Mas. Lebih ke waktu ya? Nah, gimana nih Pak Didi?
Saya nanya Pak Didi experience nggak? Ini ya nggak cocok lah ya, bukan Pak Didi yang nempatin. Nah kalau misalnya apa ya, menurut Pak Didi ini rumahnya seperti apa nih? Ketika owner datang terus kemudian udah jadi. Nah menurut Pak Didi ini rumah ini nyawanya di mana? Ya di sini Mas, di ruang komunal ini. Oke. Karena satu dia jadi paru-parunya rumah ini, ya kan. Walaupun di beberapa sisi kita kasih space, tapi yang paling dominan, paling besar ruang terbukanya di tengah ini. Ya memang fungsinya ini buat ruang kumpul bersama antara anak dan orang tua. Oke. Gitu, biar lebih akrab. Oke deh, kalau ada yang mau nanya-nanya soal bangun rumah, renovasi rumah, bisa tanya kemana Pak Didi? Bisa tanya di IG juga Mas, di Desain di Build. Oke, Instagramnya masih sama ya? Masih sama. Desain di Di Build. situ ada juga nomor teleponnya di IG. Oke, Ada kontaknya. bisa kontak lewat Instagram Desain di, nomornya udah tercantum. Nomornya udah tercantum, Oke. nomor teleponnya. Nanti kalau bingung nyari di mana, ada di deskripsi. Linknya udah saya taruh ya. Iya. Makasih banyak Pak Didi ya. Sama-sama Mas. Kita ngomongin budget ya? Jangan. Oh jangan. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Ayo udah, Itu nanti relatif. kalau yang penasaran sama budget bisa langsung tanya DM Pak Didi aja. ya. Oke. Betul. Makasih banyak sekali lagi Pak Didi ya. Sama-sama, Udah Mas. nemenin kita home tour, udah ngejelasin banyak hal tentang rumah ini yang mudah-mudahan tetangga online terinspirasi ya. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Pencet, pencet, ding 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 ding, otomatis, A few moments later, ding 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 ding. 2,000 years later. 3, 2, 1.